Nah, kita lihat yang bagian sini. Ini ada dua jenis, Kaliandra sama Indigo Vera. Untuk kandungannya bagus sih. Nanti teman-teman bisa cari referensi di literasi ya, atau banyak sih yang mengulas tentang Indigo Vera dan Kaliandra. Saya juga pernah mengulasnya juga, ada di video yang kemarin ya. Saya ambil rokok dulu. Panas, sambil istirahat berteduh. Aduh. Ush. Sambil ngobrol sebenarnya planning saya banyak sih. Saya pengen, yang pertama pengen mengembangkan domba saya dulu ya. Domba-domba saya dulu mau saya kembangkan dulu, nggak akan saya jual. Untuk itulah saya memerlukan bank pakan yang harus banyak. Seperti bawah ini sudah alhamdulillah, tinggal panen-panen aja yang bawah ini. Sama ini sudah panen 3 hari yang lalu, kalau nggak salah kalau nggak 2 hari 3 hari yang lalu ini panen. Ini seperti ini ya. Kalau sudah agak tinggi, agak panjang, nanti dipotong lagi, dipangkas lagi, nanti akan muncul tunas-tunas baru lagi, sehingga dia akan tambah banyak lagi, tambah rimbun lagi. Tapi kalau nggak dipotong nanti akan naik ke atas terus seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini nggak tak potong, dia akan menjulur ke atas terus, naik ke atas terus. Kalau yang ini kan enggak, ini dia bercabang dan tumbuh tunas baru lagi, dia akan merekah. Seperti ini juga. Dia harus sering-sering dipotong ya, harus dipanen, dipangkas juga. Kalau enggak dipangkas nanti dia akan semakin naik terus. Dan pertumbuhannya enggak akan melebar, enggak akan banyak tunasnya. Nah, dan ini ada alang-alang. Ini tak biarkan soalnya ada yang minta sih, ini ya. Seperti ini. Ini kalau domba sama kambing kan nggak mau, tapi sapi mau. Jadi kemarin ada yang minta buat pakan sapi seperti ini ya. Ini. Makanya ini nggak tak babat. Kemarin tak babat yang pojok itu. Terus ada yang tahu, diambil. Makanya itu ini tak biarkan biar nanti diambil buat makan sapi, karena saya nggak punya sapi. Seperti itu ya. Dan ini rencana mau tak bikin tempat healing, tempat nongkrong yang bagian sini. Saya biasanya kadang bawa tenda. Nah, ini nanti kita bisa cooling down di sini ya. Nanti tak bawakan tenda, kita ngobrol-ngobrol di sini, karena ini situasinya sudah tempatnya sudah enak. Dulu pas belum ada ini kan panas ya. Nah, sekarang ini enak, ini buat nongkrong. Nanti kita bikin tempat nongkrong, tak bawakan tenda, kita ngobrol-ngobrol di sini tentang pertanian, tentang domba, apa yang menjadi pengalaman saya. Nanti kita bagi-bagi ilmu ya. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil manfaatnya. Oke, sambil istirahat ya, kita ngobrol-ngobrol dulu sejenak. Seperti itu tadi. Sebenarnya enak sih, saya sudah mulai nyaman, sudah mulai menikmati jadi petani, jadi peternak. Tapi ketika ada problem, ketika musim kemarau seperti ini ya agak ekstra luar biasa juga. Nggak bisa tanam padi. Yang lain tanam, cuman mereka juga gambling juga. Tiap hari cari air. Nurut banyu istilahnya. Orang Jawa bilang setiap hari, tiap malam. Makanya itu biar kering dulu ndak apa-apa sih, sambil nanti nunggu kalau sudah musim hujan aja ditanami lagi. Ini oh. Itu bosing ngarit. Di seperti itu. Sebenarnya saya sudah mulai nyaman jadi petani, sekaligus menjadi peternak, open domba. Apalagi saya sudah memiliki bank pakan yang banyak, melimpah.
seperti itu. Atas juga ini menjadi modal saya. Dan untuk teman-teman sekali lagi, yo tak leren sih. Sekali lagi untuk teman-teman yang mau ternak domba, nanti kalau hujan ayo mulai menanam bang pakan dulu, rumput odot atau pakcong, terus legum, indigo vera, kaliandra, banyak sekali. Nanti teman-teman bisa cari referensi di literasi ya, atau di YouTube banyak yang sudah menerangkan tentang bagaimana cara dan apa saja bang pakan yang bagus untuk domba maupun kambing ya. Yang pasti kita ternak domba itu pasti menguntungkan, pasti, karena saya sudah mengalami sendiri. Saya mempunyai planning, saya mau breeding dengan target 100 domba. 100 domba mulai dari sekarang. Ini modal saya 15 ekor, nanti akan saya kembangkan untuk target ke depan. Saya target kapasitas 100 ekor dulu. Sambil ya saya sambil jalan sambil nanam bang pakan lagi dulu ya, saya banyakin dulu biar enak, biar nggak kemerungsung. Dan ketika kemarau seperti ini, saya nggak kedandapan seperti teman-teman itu yang ngarit-ngarit di atas. Itu ada yang ngarit itu, jadi mereka kesulitan mencari rumput karena ya situasinya seperti ini, kering seperti ini ya. Jadi sangat penting sekali bang pakan ya, apalagi kalau kapasitasnya sudah banyak, 15 ekor itu sudah ngarit 15 ekor. Kalau nggak ada rumput itu nanti candanya satu, kemerungsung dan pasti emosi. Dan satu hal yang perlu saya tekankan, ketika kita memutuskan untuk ternak, untuk breeding domba maupun kambing maupun sapi, itu kuncinya cuma satu, tidak ada yang lain yaitu adalah pakan. Mau ternak unggas, ternak ruminansia, pasti ujung tombaknya cuma pakan itu. Ketika kita sudah mempunyai bang pakan banyak seperti saya sudah, alhamdulillah ya, itu akan memperingan. Kita bikin silase oke, kita bikin fermentasi oke, karena kita mempunyai bahan. Dan sambil jalan kita juga harus mulai memberikan makanan kering ya, perlahan-lahan tapi prosesnya ya, karena nanti akan ya memperingan pekerjaan kita, itu pasti. Tapi kadang banyak orang yang mikir untuk domba maupun kambing itu kan di alam mereka makanan hijauan. Kadang mereka berpikir untuk makanan kering itu apakah bisa memenuhi untuk nutrisinya. Ya jangan salah, tergantung bagaimana cara kita mengolahnya. Dan banyak sekali literasi, teman-teman bisa belajar ya. Nanti kalau untuk fermentasi atau silase, saya juga sudah membuat video, teman-teman bisa melihat bagaimana cara saya membuat silase ataupun fermentasi ya. Dari ini aja juga bisa, kaliandra, indigo vera bisa. Malah semakin banyak bahan akan semakin bagus, nutrisinya akan semakin lebih bagus lagi. Jadi ketika kita mau melangkah, mau positif, mau ternak domba, satu itu tadi titip pesan saya ya, bang pakan, karena kuncinya cuma itu aja, satu itu aja. Ketika kita sudah memiliki bang pakan, ya apalagi kita tinggal manajemen kandang, manajemen obat-obatan, terus kotorannya mau diapain. Nah kita tinggal mengolah itu aja. Untuk pasca jualnya juga kita harus belajar juga manajemen pasca panen ya, mau di mana, dijual kemana. Untuk domba-domba kita juga harus belajar manajemennya agar ya kita meningkat ya. Jadi jangan tidak seperti hanya sekedar kita open terus dikembangkan, udah itu nggak ada jeluntrungnya kemana kan, kemungkinan kita hanya dapat capek aja. Tapi kalau kita manajemen dengan baik semuanya, baik kandang, manajemen obat, manajemen pakan, kalau semua kita bisa menguasai, insya Allah ke depan pasti kembalinya kan akan ke kita juga. Saya rasa itu ya vlog hari ini, karena udah sore, saya mau pulang, udah ngarit juga. Seperti ini kondisinya kalau kering, kalau nggak ada hujan.
kasihan itu teman-teman yang nggak punya bang-bakan, sana kemari ngitan ngulon ngalor ngidul ngarit. Kalau saya enak, saya cuma nyucuk di sini udah selesai. Oke teman-temanku semuanya, sekali lagi juga kita pesan ya, ayo ternak domba, karena ini investasi yang sangat bagus sekali, baik itu investasi jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Kalau kita sudah menguasai ilmunya, gampang kok, insya Allah gampang. Karena saya sudah merasakan bagaimana kesulitan ngarit, kematian. Saya sudah pernah mengalami rasanya kehilangan ya, itu ternak seperti apa rasanya. Jadi kalau kita sudah memiliki pengalaman, nah kita tinggal memperbaiki aja kan, kita sudah tahu rumusnya, paling tidak seperti itu sih. Oke, terima kasih teman-temanku semuanya, tetap semangat, salam santun, salam sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita pulang.